kitab Ester memancarkan banyak cahaya. Kalau kita mempelajari kitab ini, kita bisa bicara dalam berbagai macam segi. Ada banyak hal-hal rahasia-rahasia yang luar biasa. Saya akan berbicara dari perspektif Tuhan. Kalau Roh Kudus mencantumkan kitab ini, tentu ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita mengerti dari kitab ini. Pelajaran pertama, yaitu bahwa Tuhan mengajar kita satu hal, yaitu meskipun banyak perkara kita tidak mengerti, tapi Tuhan mau saudara dan saya tetap percaya. Ada satu keunikan di dalam kitab Ester ini, yaitu tidak pernah satu kali pun dicantumkan kata Tuhan atau kata Allah, tidak pernah. Namun meskipun demikian, kita melihat bahwa mulai awal sampai akhir, kita lihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa itu memegang kendali segala perkara. Dari awal sampai akhir Tuhan ada di balik semuanya. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Inilah seringkali yang kita alami dalam kehidupan kita, bukan? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita merasa, di mana Tuhan? Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa Tuhan kok membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan kok sepertinya mendiamkan saja? Nah, inilah seringkali yang muncul, bukan? Tapi saya mau beritahu kepada saudara, meskipun kita tidak merasakan Tuhan hadir, kita tidak melihat Tuhan hadir, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tetap beserta dengan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan kita. Tangannya yang berkuasa tetap memegang kehidupan saudara dan saya. Dia tetap menopang kita. Dia tetap memegang kendali dalam segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Sebab itu saudara boleh yakin sepenuhnya, boleh tenang. Meskipun kita tidak mengerti mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Tapi ketahuilah Tuhan ada di balik. Sebab itu kita mau tetap percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada providensia Tuhan. Apa itu providensia? Artinya adalah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yakinlah sebagai anak-anak Tuhan kita ini tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Di dalam kitab ini saudara-saudara kita melihat providensia Tuhan yang luar biasa. Mulai dari pasal pertama, bagaimana Tuhan di dalam kemahatauannya, dia sudah mengizinkan atau dia mengatur sedemikian rupa sehingga Ratu Wasti di PHK sebagai ratu. Kelihatannya memang peristiwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan umat Tuhan. Tapi justru peristiwa ini punya kaitan yang besar. Ratu Wasti di PHK, baru Ester bisa naik jadi ratu. Ya, nah itu yang kita lihat di pasal yang kedua. Bagaimana Ester itu mendapat kasih karunia Tuhan dan juga kasih karunia Raja Ahasveros. Sehingga di antara sekian banyak wanita-wanita cantik, Esterlah yang terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Tidak ada yang kebetulan terjadi. Lalu dikatakan di pasal yang kedua mencatat adanya jasa dari Mordekai yang tidak dihargai oleh raja. Mordekai ini adalah orang tuanya Ester, orang tua angkat. Mordekai dia menyelamatkan raja dari maut, tetapi apa yang dia perbuat itu dilupakan, tidak diberi jasa, tidak dihargai. Nah itu pasal 2 mencatat saudara. Bagaimana kalau kita berbuat baik lalu tidak dihargai saudara. Kalau kita sudah berbuat sesuatu kebaikan, menyelamatkan orang lalu tidak dihargai. Tidak diterima kasih bahkan mungkin. Apa saudara kecewa? Ini Mordekai. Tapi rupanya semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Bukan tidak dihargai tapi ditunda oleh Tuhan. Ada penghargaan yang akan menyusul dan tepat pada waktunya. Kemudian lari ke pasal 6. Di dalam pasal 3, pasal 4 itu menceritakan tentang bagaimana umat Tuhan punya musuh yang namanya Haman. Dan Haman ini diangkat menjadi orang yang paling berkuasa di dalam istana. Dan Haman merancangkan untuk membinasakan bangsa Yahudi. Bukan yang ada di kota Susan itu saja atau yang ada di negara Persia itu. Tapi di seluruh jajahan Persia, sekian ratus negara sampai di India. Persia waktu itu adalah negara superpower. Jadi sudah direncanakan pada satu hari mereka harus membinasakan orang Yahudi.
Nah, sudah di pasal yang ke-6 kita melihat kembali providensial Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa di situ satu malam raja tidak bisa tidur. Bayangkan, saudara, sampai raja tidak bisa tidur itu saja Tuhan yang membuat. Dan tidak bisa tidur itu dia tidak mencari penghibur-penghibur, dia tidak mencari penyanyi, dia tidak mencari kesenangannya, tetapi dikatakan dia membuka catatan sejarah. Dan pada waktu dia membuka catatan sejarah, matanya tertuju kepada satu catatan, dikatakan di situ bahwa Mordekai pernah menyelamatkan dirinya dan belum mendapatkan jasa atau tanda jasa apapun juga. Coba saudara-saudara, betapa luar biasanya Tuhan itu ya. Dia sampai mengatur sedemikian rupa, sampai hal yang kecil-kecil pun Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga pada waktu itu dia berketetapan untuk membalas budi Mordekai. Pas pada waktu dia mau melakukan itu, Haman masuk. Dan tujuan Haman pada waktu itu dia mau minta supaya Mordekai dibunuh. Istilahnya disulahkan. Disulahkan itu kayak disate ya saudara ya. Jadi mereka dirikan tiang yang tinggi, lalu orang itu ditancapkan di atasnya. Itu penghukuman mati zaman itu. Haman pada waktu itu masuk menghadap raja, tujuannya untuk minta nyawanya Mordekai. Supaya Mordekai dibunuh saat itu. Pas pada waktu itu raja sedang berpikir bagaimana membalas jasa Mordekai. Bayangkan saudara ya. Ini bukan kebetulan ini. Begitu luar biasanya Tuhan mengatur. Kalau seandainya Mordekai waktu di pasal kedua itu sudah dibalas jasanya, sudah mendapatkan pahala, tidak ada ceritanya lagi. Pasti saat itu Mordekai sudah mati. Justru waktu itu karena Mordekai dilupakan, tidak ada yang mengingat jasanya, maka saat itu Mordekai selamat dan Mordekai pada waktu itu mendapat kehormatan yang luar biasa. Apa kehormatan itu nanti saudara baca sendiri. Dan demikianlah singkat cerita, akhirnya Haman dibinasakan dan bangsa Israel diselamatkan. Jadi meskipun kita tidak mengerti, kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kok ini begini, kenapa kok Tuhan izinkan begini. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap percaya. Amin saudara, haleluya. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Jadi saudara tidak usah takut. Apa saudara yang takutkan saat ini? Ayat ini luar biasa bukan? Allah turut bekerja dalam segala perkara dengan satu tujuan, yaitu merancangkan kebaikan, menyelamatkan umatnya. Dalam salinan bahasa lain dikatakan segala perkara bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan. Ini yang kita lihat dalam kitab Ester. Kebetulan demi kebetulan terjadi, tapi semuanya itu bukan kebetulan. Tuhan yang sudah mengatur. Pelajaran kedua, yaitu kita perlu menyadari rencananya dalam hidup kita dan dengan rela mengabdi kepadanya. Inilah pelajaran yang kedua yang saya bisa simpulkan dalam kitab Ester ini. Tuhan mau saudara dan saya, kita menyadari ada rencana Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan dengan rela hati kita mau mengabdi kepada Tuhan. Tidak dengan terpaksa, dengan rela. Coba kita baca Ester pasal yang keempat ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Perhatikan kalimat berikutnya ini. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini perkataan atau saya katakan lebih tepat teguran Mordekai kepada Ester. Teguran yang keras ini. Mordekai berkata, Ester, jangan kamu anggap kamu bisa selamat meskipun kamu ada di istana. Justru mungkin untuk saat inilah Tuhan mengangkat engkau menjadi ratu. Dan memang iya, bukan mungkin, memang iya. Tuhan mengangkat Ester jadi ratu. Mulai dari pasal 1 kita melihat itu tidak kebetulan. Karena Tuhan dengan kemahatauannya dia sudah melihat apa yang ada di depan. Sebab itu dia sudah siapkan Ester menjadi ratu. Segala sesuatu tidak kebetulan, saudara.
Anda dan saya juga tidak kebetulan menjadi anak Tuhan. Apalagi kalau saudara mendapat privilege, mendapat kesempatan, mendapat talenta, mendapat karunia. Kenapa kok saudara yang dapat kondak orang lain? Kenapa si ini yang diberi kekayaan kondak orang itu? Loh, jangan saudara anggap enteng itu. Itu adalah kepercayaan, amin. Privilege. Dan Tuhan mau kita mengerti hal ini. Dan pada saatnya Tuhan membutuhkan, kita mau rela. Ya Tuhan. Esther berkata, if I perish, I perish. If I die, I die. Sampai begitu besar penyerahannya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Rela mengabdi, tidak dengan terpaksa. Biarlah kita mau menyadari, saudara, bahwa kehidupan kita ini dengan segala fasilitas, kemampuan, talenta, kekayaan, dan semuanya, kesempatan, kedudukan, dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menggenapkan rencananya. Dan rela mengabdi, saudara. Harus rela kepada nyawa. Dia berkata, kalau aku mati, tidak apa-apa, sudah, biar aku mati. Sampai begitu rupa dia. Mari kita membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Coba saya terjemahkan dari salinan bahasa lain. Dikatakan demikian. Kalaupun aku tidak rela memberitakan Injil, tidak rela bekerja untuk Tuhan, tanggung jawab itu sudah diletakkan di pundakku, kata Rasul Paulus. Tapi kalau aku rela, maka akan ada upah bagiku. Haleluya. Rela tidak rela, kesimpulannya harus melayani Tuhan, saudara ya. Tidak ada pilihan sebenarnya. Bagi orang percaya itu tidak ada pilihan. Pengabdi kepada Tuhan itu tidak ada pilihan. Tinggal kita rela apa enggak. Tidak rela, ya tetap harus mengabdi. Rela, ada upah. Makanya lebih baik rela, saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan mau Anda dan saya menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan Dia mau agar kita mengabdi kepadanya dengan rela. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari dari kitab Esther ini, yaitu tentang kuasa dari doa dan puasa. Jadi kenapa mereka akhirnya bisa dilepaskan? Sebenarnya kalau saya lihat cerita ini kembali saudara, maka rasanya sudah tidak ada pertolongan bagi bangsa Yahudi itu. Karena dikatakan peraturan itu sudah ditetapkan, dimeterai oleh raja dan tidak bisa berubah. Dan itu sudah disebarkan ke semua negara di dunia. Tinggal pelaksanaannya saja. Tetapi bagi Tuhan masih mungkin Tuhan ubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu terjadi karena apa? Karena doa dan puasa. Esther mengajak seluruh orang Yahudi yang ada di kota Susan itu berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Karena dia harus menghadap raja. Dan menghadap raja ini cuma ada 2 pilihan. Saudara. Pertama dia diterima, kedua ketika dia tidak diterima, dia akan mati. Nah dia sudah lancang. Ini peraturannya. 50-50 ini. Makanya dia minta, ayo doa puasa untuk aku. Dan semua berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya Esther bisa menghadap raja. Dan oleh pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat diri Esther, bangsa Yahudi selamat. Jadi doa puasa itu bisa mendatangkan kelepasan. Doa puasa bisa mendatangkan kemenangan. Doa puasa itu bisa mendatangkan pemulihan. Doa puasa itu bisa mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh doa puasa, bencana diubah menjadi berkat. Oleh doa puasa, kekalahan menjadi kemenangan. Oleh doa puasa, duka cita menjadi sukacita. Dan oleh doa puasa, hari berkabung menjadi hari gembira. Haleluya. Ayo saudara-saudara ya, berdoa dan berpuasalah. Jadi doa puasa itu punya kuasa yang luar biasa. Kalau sudah tidak ada cara, masih ada satu cara yang ampuh, yaitu berdoa dan berpuasa. Saudara yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang khusus, yang sulit, yang manusia tidak bisa lakukan. Saudara ambil waktu berdoa dan berpuasa. Sungguh-sungguh mengadakan waktu menghampiri Tuhan itu luar biasa.
Mari saya ajak saudara membaca perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada jenis-jenis dalam masalah di dalam hidup kita yang hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. So itu mari belajarlah berdoa dan berpuasa. Dan saya mau ajak saudara membaca satu ayat di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Mari, 3 poin ini saudara ingat. Yang pertama, meskipun banyak hal mungkin kita tidak mengerti, tapi kita mau tetap percaya. Amin. Kedua, Tuhan mau kita menyadari rencana Tuhan dalam hidup kita dan kita rela mengabdi kepadanya. Dan ketiga, alami kuasa doa puasa. Tuhan memberkati.